Jadi pertanyaan bahwa lebih baik mana, menjunjung kebenaran atau humanisme, itu pertanyaan yang salah. Pertanyaannya salah, Dan betul. tidak ada jawabannya benar untuk sebuah pertanyaan yang salah. Betul. Lu percaya Injil atau lu membela humanisme? Tunggu dulu, kalau Injil lu nggak membela humanisme, jangan-jangan Injil lu yang salah. U-Talks, percakapan sumbang. Welcome back to our Youth Talk. So hari ini kita akan bertemu lagi dengan ada Pastor CJ dan Pastor Vinky. Hai. Thank you buat Hai. waktunya. Hai. Hari ini kita akan membahas mengenai topik humanisme, yang dimana topik ini tuh menjadi topik yang selalu tidak pernah ada habisnya sebenarnya, dan dari sejak zaman dulu di abad pertengahan justru topik humanisme ini digerakkan oleh adanya belenggu-belenggu lembaga keagamaan. Jadi tampaknya perbincangan tentang kemanusiaan, dan hari ini kita mau bahas mengenai kemanusiaan versus kebenaran gitu, yang tidak pernah ada habisnya. Hal ini saya berharap sangat menarik untuk kita perbincangkan. Nah, saya pengen membahas dari topik yang baru-baru ini. Kita sangat tahu lah ya, yang cukup fenomenal, pro dan kontra ungkapan oleh Uskup Marian Edgar yang memohonkan belas kasihnya kepada Donald Trump waktu kebaktian doa katedral di National Washington, yang menyatakan ada anak-anak gay, lesbian, dan transgender di keluarga Demokrat, Republik, dan Independen. Beberapa di antaranya takut akan keselamatan jiwa mereka. So, dalam khotbahnya itu dia memohonkan belas kasihan, mercy kepada Donald Trump gitu. Namun, perbincangan ini tuh menjadi viral gitu ya, dengan pro dan kontra dari ungkapan uskup ini. Dan sepertinya tuh lagi-lagi tuh secara kekristenan tuh tidak menempatkan titik yang firm gitu untuk pembahasan mengenai sisi kemanusiaan ini. Nah, saya tuh pengen menanyakan gitu, untuk sebenarnya tuh di dalam gereja kekristenan terutama tuh bagaimana kita memandang hal ini tuh di dalam sisi kemanusiaannya. Mungkin dari Pastor Vinky dulu. Oke, aku lagi mikir sih, kenapa sih dua hal ini harus dipertentangkan? Gitu ya, seolah-olah bahwa kalau kebenaran versi Kristen itu sesuatu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Padahal kalau kita menelisik secara historis, ide-ide kemanusiaan itu banyak berangkat dari kekristenan, bahkan dari Yesus sendiri kan. Benar. Bicara tentang equality, bicara tentang kesetaraan gender dan sebagainya, kepedulian terhadap para migran, kepedulian terhadap orang-orang miskin, itu banyak sekali di Alkitab, dan teksnya kita akan temui begitu kaya. Tapi kenapa kemudian dipertentangkan dengan kebenaran? Mungkin saja sebetulnya kalau kita pertajam, jangan-jangan yang dipertentangkan itu bukan kebenaran versus humanisme, jangan-jangan, tetapi ada dogma atau status quo tertentu dari ajaran tertentu yang merasa bahwa kehadiran kaum-kaum tertentu, misalnya kaum LGBT dan sebagainya, itu sebagai challenge, sebagai sesuatu yang menantang, sebagai sesuatu yang meresahkan status quo mereka. Dan itu mungkin kemudian dipertentangkan dengan kebenaran. Maka kalau ditanya kebenaran yang versi siapa sih yang sedang bertentangan dengan nilai-nilai humanisme? Kan si Bishop Buddha itu kan sebenarnya bagus ya, dia memohon satu belas kasihan. Dan khotbahnya kan sangat terinspirasi, kalau tidak salah itu dari kisah seorang Samaria yang murah hati kan, bicara tentang kemurah hatian di tengah waktu itu kan inaugurasinya Trump, supaya mengingat dia tidak secara violence, dia tidak secara kasar melawan, tetapi di dalam bentuk plea, memohon bahwa ada para migran, ada kaum LGBT yang merasakan ketakutan, merasakan karena potensi apalagi Trump didukung oleh pendukung-pendukung yang sangat binary, pendukung-pendukung yang sangat fundamentalis, akan ada keterancaman terhadap mereka. Toh dia tidak meminta Trump untuk setuju sebetulnya dengan LGBTQ, dia tidak minta Trump untuk setuju dengan banyak hal. Tetapi kan menjamin keamanan, menjamin satu kehidupan yang baik bagi setiap kalangan, bukankah itu seharusnya disepakati oleh semua orang? Benar. Nah, celakanya aku juga dengar di gereja gitu ya, banyak yang mempertentangkan seolah-olah, bahkan menarik, ada salah satu anak dari seorang penginjil terbesar di abad ke-19 ya, abad 19.
Ya, yang ketika dia mendengar itu dengan caci maki diberikan kepada gereja episkopal di Washington bahwa itu gereja setan gitu ya, dipenuhi oleh setan dan sebagainya. Kenapa sampai begitu? Itu kan sebuah apa ya? Sebuah judgement yang melupakan bagiku itu melupakan pesan dalam dari Injil sendiri, apa yang Yesus coba bawa yaitu kasih. Benar, dan saya sepakat sekali dengan apa yang Pastor Vinky ungkapkan gitu ya. Bahkan saya ketika merenungkan hal ini, yang teringat oleh saya adalah bukankah yang kekristenan ajarkan itu yaitu hukum cinta kasih ya, yang dimana tuh ya pertama ya kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kedua ya kasihilah sesama manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri begitu. Tapi justru pernyataan dari gereja itu yang sangat menentang itu yang membuat sebenarnya letak kekristenan yang saat ini diajarkan mengenai spirit humanisme ini seperti apa sih sebenarnya begitu. Nah, saya pengen tahu dari Pastor CJ bagaimana menyambung dari perbincangan kita dengan Pastor Vinky tadi. Saya sama sih, maksudnya saya juga agak bingung kenapa seakan-akan humanisme kok jadi musuh kebenaran. Sehingga akhirnya gereja atau orang Kristen harus memilih. Lu memilih kebenaran atau lu memilih humanisme? Ya. Sejak kapan mereka beradu tinju di sisi kiri dan sisi kanan? Oke. Karena keduanya sepanjang sepengetahuan saya tuh menyatu. Kebenaran adalah membela humanisme dan tidak mungkin kamu membela humanisme tanpa ada kebenaran di dalamnya. Yang paling benar adalah humanisme. Dan kalau tadi Lenny kan mengacu kepada khotbahnya si Bishop Marian Edgar itu kan, dan betul gitu. Yang diminta itu mercy, please have mercy kepada orang yang menurutmu sepertinya tidak masuk hitungan. Pun tidak masuk hitungan, apakah satu, dia tidak layak mendapat mercy, atau yang lebih jauh lagi, kenapa dia bahkan tidak masuk hitungan? Oke. Katakanlah gini, baiklah dari sisi pandangan teologimu, karena si Marian Edgar itu ngomongin konteks LGBT. Baiklah LGBT itu berdosa. Let's say that we agree bahwa mereka yang LGBT itu berdosa. Kalaupun berdosa, apakah menerima mereka lantas tidak termasuk ke dalam hitungan kebenaran? Kalaupun mereka berdosa, justru bukankah mereka harus jadi sasaran mercy? Yes, correct. Begitu kan? Yeah. Maka dengan mengatakan bahwa itu berdosa, justru karena mereka berdosa dalam pandangan teologimu, mereka harus dirangkul oleh kasih sayangmu. Ya. Maka semakin berdosa mereka, semakin besar penerimaan kepada mereka, gitu kan? Seharusnya itu demikian, maka tidak bisa dibenarkan gitu. Maka narasi-narasi bahwa gini, kita harus membela kebenaran di atas humanisme. No, kamu sedang bernarasi itu bukan untuk membela kebenaran, kamu sedang membela eksklusivitasmu sendiri. Kamu sedang membela pandanganmu yang memang akhirnya memisahkan seseorang, kalau nggak hitam ya pasti putih. Dan akhirnya kamu tidak bisa masuk hitungan kami gitu. Kamu sedang meng-exclude, itu us versus them. Maka dari awal proposisi bahwa humanisme atau kebenaran itu sudah salah dari awalnya. Karena Betul. itu tidak boleh atau. Humanisme dan kebenaran itu menyatu. Kalau sudah atau, ada sesuatu yang salah dalam pola pikir kita. Jadi pertanyaan bahwa lebih baik mana, menjunjung kebenaran atau humanisme, itu pertanyaan yang salah. Pertanyaannya salah, Dan betul. tidak ada jawabannya benar untuk sebuah pertanyaan yang salah. Betul. Dan persoalannya adalah kenapa kita angkat ini di podcast, karena ini tuh bukan cuma sekedar pembicaraan di Amerika sana, di jajaran leadership sana. Sebenarnya ini tuh masih jadi pembicaraan di level grassroots Indonesia, gereja Betul. Indonesia gitu. Soal penerimaan, soal apakah itu benar atau salah gitu. Apakah akhirnya banyak banget lah di grup-grup WA gitu. Betul. Sehingga akhirnya kalau kita ngomongin bahwa emang LGBT salah. Jadi semuanya tuh selalu ngomongin kalau LGBT itu salah atau benar. Kalau cerai itu salah atau benar. Tidak pernah soal, no, sekalipun salah kita harus mengasihi. Betul. Sehingga seakan-akan pilihannya adalah lu percaya Injil atau lu membela humanisme. Tunggu dulu, kalau Injil lu gak membela humanisme, jangan-jangan Injil lu yang salah. Betul. Dan Injil itu kan sudah terdistorsi sama kultur individualisme bahwa Injil itu tentang saya dengan Tuhan. Padahal kalau kita melihat ke dalam konteks Alkitab tidak pernah orientasinya hanya saya dengan Tuhan, tetapi orientasinya sosial bahkan politik kan. Benar. Zaman Yesus nggak ada pemisahan kayak begitu. Ya. Hingga ketika Yesus datang dia membawa pesan, dia membawa perubahan, dia mengajak sebetulnya sebuah penerimaan. Bahkan kalau kita melihat kita flashback ke dalam konteks abad pertama ketika Yesus menjadikan perempuan sebagai saksi utama dari kebangkitan dia, gitu ya. 4 Injil itu setuju bahwa perempuan, walaupun ada sedikit perbedaan, tetapi setidaknya mereka setuju bahwa perempuan adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Dan Paulus tidak mencatat itu di dalam 1 Korintus. Paulus mencatat saksi pertamanya adalah Kefas, Petrus. Dan itu kan menunjukkan
Bahkan seorang Paulus pun kalau memang historis bahwa perempuan saksi utama, bahkan ada kesan bahwa Paulus tidak mengangkat mereka dalam hal ini, atau mungkin ada konteks demi kesaksian supaya kesaksian itu diterima, maka perempuan tidak dicatat. Karena memang dalam konteks dulu perempuan yang kaya itu dia akan membayar yang namanya freedman untuk bisa bersuara di pengadilan. Sedangkan perempuan-perempuan yang biasa itu tidak akan didengar. Tapi toh Yesus mengalamatkan mereka, mengangkat derajat mereka sebegitunya sehingga dari situlah bibit-bibit kesetaraan itu muncul. Betul. Bibit-bibit bahwa laki-laki dan perempuan itu muncul. Dalam konteks itu mungkin orang berpikir bahwa itu aneh. Itu revolusioner sekali, itu aneh, itu anomali. Tetapi kan penerimaan tuh. Dan kenapa tidak kalau kita bicara dan kalau begitu Yesus itu adalah pahlawan humanisme. Betul. Ya. Betul. Karena akhirnya gereja sekarang sepertinya punya pandangan begini loh, bahwa kebenaran, kalaupun ada yang namanya kebenaran itu tidak untuk semua orang. Benar, dan surga itu tidak untuk semua orang, dan gereja tidak untuk semua orang. Gereja itu hanya untuk satu yang tergolong normal atau yang tergolong bisa diterima. Tetapi Betul. yang LGBT atau yang lain itu sudah kita harus exclude dari gereja. Dan kalau akhirnya kita sudah membahas itu, dan tidakkah ironis bahwa iman itu malah menjadi sesuatu yang mengasingkan orang. Betul. ya. Kebenaran, kalaupun kamu sebut kebenaran, menjadi sesuatu yang mengeksklud orang. Ya, dan kita rasanya saya pikir harus, karena orang memiliki pengertian dari kebenarannya sendiri pun kita tidak tahu yang mana kebenaran, yang mana yang sedang Anda Apa anut. itu kebenaran? Iya, Kalau benar gitu kan. Jadi akhirnya itu menjadi point of view masing-masing. Jadi membenarkan dari apa yang mereka pikir benar dan dari apa yang mereka imani atau yang mereka pahami pada saat itu gitu. Nah, di situ kan terjadinya rasa diskriminasi ya yang saya lihat justru gitu, bahwa letak kemanusiaannya justru jauh sekali. Padahal nilai-nilai ketuhanan atau Yesus itu sendiri adalah, menurut saya nilai-nilai kemanusiaan itu adalah nilai-nilai ketuhanan yang harus kita anut. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Betul. Ketika saya di penjara kamu tidak datang, ketika saya tidak memiliki pakaian kamu tidak memberikan pakaian. Harusnya ini sangat jelas, dan bagi saya sendiri sih harusnya ini tidak menjadi asing di kalangan Kristen gitu. Spirit kemanusiaan menjadi spirit hal yang menjadi sehari-hari. Betul, dan akhirnya jadi ironis ya ketika kita membaca Injil secara setia, kita akan menemukan bahwa musuhnya Yesus hanya satu, orang-orang yang menganggap bahwa dirinya benar. Farisi, Saduki gitu ya, yang dicatat di dalam Alkitab, para pemimpin agama. Ironis sekali bahwa Yesus mendekonstruksi konsep religiusitas yang berpusat kepada aturan, kepada rules, kepada kebangsaan, kepada race, ethnicity dan sebagainya. Yesus mendekonstruksi dan membawa sebuah kebenaran yang sangat inklusif, membawa sebuah penerimaan yang sangat inklusif. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dipandang sebagai pendosa, orang-orang yang dijauhkan sebegitunya ternyata dianggap berharga dan diterima sama Yesus. Kemudian gereja bangun ketika gereja sudah sangat established. Kemudian kita mendirikan kebenaran yang mendiskriminasi, yang mengeksklud orang-orang lain. Maka tanpa sadar tuh kita sedang menjadi dia yang kita lawan dulunya. Oh iya, benar. Ironis sekali. Ironis sih, ini ya kan? Benar sekali ya. Saya kepikirannya seperti ini sih. Di kalangan kita berbicara tentang kemanusiaan ya, kalau kita mau lebih dalam lagi gitu. Di kalangan kita kekristenan ya, terutama let's say di jemaat, di gereja gitu ya. Sering sekali justru saya melihat ya, saya tidak menyebutkan merek gereja gitu, tapi terjadinya justru ketidaksetaraan sosial di dalam gereja. Jadi ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, hal ini juga sering sekali ada di dalam gereja megah terutama gitu. Sepertinya kalau gereja-gereja rumah lebih kelihatan bisa saling mengenal ya gitu. Betul. Nah, saya rasa ini menjadi salah satu hal yang penting loh, PR gereja. Tapi bagaimana ya kira-kira gereja bisa berperan aktif dalam mengatasi hal ini? Saya rasa gereja akhirnya harus mulai melihat gini sih, pesan gereja yang terutama itu apa gitu. Karena saya rasa gereja itu sudah berhenti bicara atau mengkhotbahkan soal kemanusiaan.
Gereja itu sudah terlalu lama sekali mengkhotbahkan soal ketuhanan dan mengkhotbahkan soal surga versi nanti, sehingga hidupmu sekarang harus fokus kepada ibadah, lupakan yang lain supaya kamu bisa masuk surga versi nanti, dan lupa mewujudkan surga versi sekarang di mana akhirnya kamu harus merangkul orang di kiri dan di kanan. Dan aku setuju bahwa sebenarnya gereja itu punya kekuatan untuk menjadi pendukung kemanusiaan yang besar. Dan kalau tadi Leni bilang bahwa padahal di abad-abad awal, dan Pinky juga bilang gitu, di abad-abad awal gereja itu menjadi penyokong kemanusiaan, mendirikan rumah sakit yang murah, mendirikan sekolah yang murah, mendirikan fasilitas, semuanya demi kayak Mother Teresa gitu, demi melakukan yang Yesus lakukan. Ketika aku melihat orang telanjang, kamu memberi pakaian, kamu memberikannya untuk aku gitu. But we stop doing that. Gereja sekarang adalah gereja yang sangat kaya untuk gedung, dan aku selalu membicarakan hal ini dan aku selalu irritated by it gitu. Karena tuh nggak sih, uang yang kamu kumpulkan untuk gedungmu, untuk lightingmu, kalau kamu pakai untuk kemanusiaan itu bisa membantu berapa banyak orang, kan begitu? Itu bisa membantu berapa banyak kampung. Dan sayangnya lagi-lagi kita harus akui bahwa rumah sakit Kristen, sekolah Kristen terkenal sebagai yang paling mahal. Dan gak ada kemanusiaannya gitu. Maka ini rumah sakit Kristen dan sekolah Kristen harus diakui bahwa kadang-kadang kalian ini sedang bersosial, menyuarakan kebenaran Kristus, atau kalian sedang berfokus kepada untung, atau apa gitu. We lost that. Dan saya rasa itu dimulai dari mimbar yang akhirnya fokusnya hanya kepada ibadah. Jadi bukan kepada kehidupan sehari-hari, dan fokusnya kepada yang penting saya doa sama Tuhan, bukan bagaimana saya membaur dan melihat dan menolong orang-orang di sekitar saya. Gereja itu sudah tidak lagi manusiawi. Gereja itu sudah menyokong sebuah kerohanian yang berstrata. Kamu harus semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus, semakin meninggalkan dunia, bukan kerohanian yang merakyat. Semakin kudus kamu, semakin dekat kamu dengan orang-orang di sekitarmu. We forget about it. Gitu. Kapitalisme rohani jadinya. Betul. Jadi, dan kalau akhirnya kalau pertanyaan lainnya adalah apa harus dilakukan, please go back to that. Dan sebenarnya khotbah si Bishop Marian Edgar ini kan adalah khotbah yang harus sering diperdengarkan. Betul. Apa sih yang salah? Dia meminta mercy. Saya kepikiran aja, atau karena memang Pastor CJ tadi bilang karena sudah jarang didengarkan di mimbar-mimbar. Jadi asing. Ini menjadi hal yang asing. Jadi hal yang asing, ya Wah, betul. Iya, jadi heretics dikira kan. Padahal jangan-jangan yang kita cap sebagai bidat itu bukan bidat, tetapi sesuatu yang hanya asing aja. Iya, Kayak asing aja ya betul. Quotationnya di mana ya? Di Johnny Depp ya, di filmnya Johnny Depp Transcendence, bahwa manusia tuh selalu takut terhadap sesuatu yang asing. Padahal bukan karena dia tahu itu salah, bukan karena dia tahu itu tidak pas, tetapi karena dia merasa just weird. Ini aneh buat aku. Dan atau akhirnya gini sih, kadang-kadang aku mungkin akhirnya gereja juga takut. Kenapa? Karena begitu gereja membicarakan soal kemanusiaan, soal bagaimana orang Kristen harus berbagi, keuangan tiba-tiba tidak lagi terpusat kepada gereja. Dan tidak stable. Establish lagi. Karena kan sekarang semua khotbah itu terpusat kepada bawalah persembahan ke rumah Tuhan. Tetapi begitu khotbahnya dibalik bukan soal ketuhanan tapi soal kemanusiaan, hendaklah kamu seperti orang Samaria, keuangan itu kan disperse kepada lingkungan masing-masing. Padahal Yesus bilang apa jelas? Jualah semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Kepada orang miskin. Buat we need konteks. Kalau udah ngomong itu, kita butuh konteks. Kalau butuh gereja harus bawa ke rumah Tuhan, nggak butuh konteks. Betul. Dan akhirnya kan yang kayak gitu, mungkin akhirnya ada motivasi kapitalisme bahwa akhirnya kita takut sekali membicarakan soal kemanusiaan. Let's say, tapi gereja yang membicarakan soal kemanusiaan, jujur adalah gereja yang akan sangat sederhana, sangat miskin. Ya, betul. Benar. Tetapi itu gereja yang paling murni. Kenapa ya? Karena memang kami tidak butuh uang. Kalau kamu punya uang, berikan kepada orang miskin. Dan mungkin kita perlu redefine apa itu kebenaran. Kalau kita melihat kepada teks Alkitab, pernahkah Yesus memberikan kebenaran as a form of dogma? Gitu ya. Pernah nggak? Ada nggak Yesus memberikan ini kebenaran bahwa ini harus laki-laki, perempuan, begini, begitu ya, harus segala macam. Itukah kebenaran? Karena kalau kita bilang kepada Yesus, pesan Yesus sederhana, love, kasih, mercy. Itu semua pesannya. Dan kalaupun Yesus bicara tentang kebenaran di dalam Yohanes 8 bahwa kebenaran akan memerdekakanmu, jangan lupa kebenaran yang dia maksud konteksnya adalah dirinya. Tidak pernah kebenaran itu bicara tentang satu konstruksi ajaran. Betul. Kebenaran itu di dalam Yesus kita melihat secara konsisten, kebenaran itu bicara tentang kasih. Betul. Dan kalau akhirnya kebenaran berfokus kepada kasih dan berfokus kepada Yesus yang adalah kasih, maka ukuran kebenaran justru harusnya humanisme. Betul, kasih.
Betul, semakin benar kamu diukur dari semakin humanis kamu kepada orang-orang yang paling berbeda dengan kamu. Tetapi kalau kamu mengukur kebenaran dari seberapa jauhnya kamu dengan mereka yang tergolong marginal, kami paling jauh dari LGBT, kami adalah yang paling cisgender, tunggu dulu. Jangan-jangan itu justru tanda bahwa kamu semakin jauh dari kebenaran. Karena mungkin yang paling benar adalah yang paling memanusiakan manusia. Betul. Yang paling merangkul manusia, yang paling mengasihi manusia apapun bentuknya. Jangan sampai orang-orang yang kita bilang ateis justru lebih dekat dengan ajaran Yesus Betul. Tapi daripada justru kita. kebanyakan seperti itu. Di lapangan kebanyakan seperti itu, orang yang tidak memiliki penganut agama yang fanatik justru lebih paham. Bahkan kalau kita ngomongin lebih gede, negara-negara yang tidak memiliki keagamaan terlalu fanatik dengan agama, justru mereka lebih bisa gitu. Ya, aku juga justru karena itu sometimes I have to say that I hate religion, walaupun at the same time I love Christianity ya. Karena So ya he kayak- agree for Imagine. Imagine, John Lennon ya. ya kan? John Lennon, Imagine kalau one day nggak ada Exactly, religion. Karena kenapa lagu itu tercipta dan Imagine dunia tanpa religion? Karena religion itu punya sejarah yang sangat buruk. Iya. Ya. Dan Dari- akhirnya memecah-mecah. Memecah-mecah. Ya, benar. Kekristenan jangan cuma ngomong bahwa kayak kita seringkali menuduh saudara-saudari kita yang Ya. Islam bahwa mereka ekspansioner. Ya. Kita juga. Benar. 1620 sampai 1650 orang Kristen, Protestan dan Katolik berperang, 8 juta orang meninggal. Bagaimana gereja mengusung, mendorong supaya terjadinya perang salib? Benar. Banyak, udah catatan gelap, catatan gila dan ridiculous Iya, negeri dan itu banyak. atas nama kebenaran. Atas nama Benar. kebenaran. Kebenaran yang Dua-duanya, mereka iya. anut sendiri. Dua-duanya merasa benar, dua-duanya Betul. melupakan dan tidak melihat satu sama lain sebagai manusia. 8 juta orang meninggal. Karena mereka berpikir bahwa yang kebenaran harus dibela. Kebenaran yaitu ajaran saya, Ya. aturanku. Padahal kalau kita kembali kepada pesan kasih, come on, nggak akan ada perang. Iya, Jauh dan ya. kalaupun ada perbedaan, apakah perbedaannya setajam Yes. itu sampai kita harus membunuh satu sama lain? Yes. Ya. Saya setuju sekali. Kalau kita ngomongin itu, ya Allah sendiri, ya lagu yang sering kita dengar, Allah itu kasih gitu. So harusnya secara logika sederhana saja sebenarnya ketika orang pun seandainya beragama, ya dia akan tahu kasih yang dia salurkan seperti apa sebenarnya, yaitu memanusiakan manusia itu tadi gitu ya. Tapi saya mau menanyakan di sini adalah dengan gereja yang semakin modern zaman sekarang ini, terus kehidupan juga yang semakin hiruk pikuk seperti itu ya, rasanya kan gereja juga ya tadi kayak Pastor CJ bisa bilang bagaimana caranya berperan gereja adalah dengan mulai lagi nih mengkhotbahkan khotbah sosial, khotbah kemanusiaan gitu ya. Tapi untuk bisa stay konsisten, untuk bisa menyuarakan isu-isu kemanusiaan itu, sehingga spirit kemanusiaan ini tuh tidak hanya terjadi di mimbar, tapi bisa sampai langsung dipraktekkan langsung oleh jemaat itu. Seperti apa ya caranya? Apakah kita dulu saya ingat sekali ya, masih zaman-zaman SMP tuh mulai pelayanan gitu ya, di gereja saya yang kecil di Tanah Karo, Kabanjahe gitu ya. Kita tuh setiap ada acara gereja membuat nasi bungkus, terus kita bagi-bagikan. Tidak untuk jemaat gereja, ingat guys, tidak untuk jemaat gereja, tapi ini dibuat untuk orang-orang yang ada di sekitar gereja, bahkan orang-orang yang kita tidak peduli dia agama apa gitu ya, tapi bagaimana gereja bisa memberkati begitu. Nah, apakah itu bisa menjadi salah satu contohnya atau bagaimana? Setuju sih. Kembali lagi akhirnya gini, gereja harus bersosial dan bukan jemaat. Karena kadang-kadang gereja ini sekarang kalau mau bersosial itu satu nunggu event. Ya. Setahun sekali mari kita kunjungi panti dan kita pikir tugas sosial gereja selesai sudah, atau gereja hanya mengkhotbahkan tapi gereja sendiri tidak pernah propose atau menginisiasikan sebuah program berkala untuk sosial ini gitu. Dan akhirnya lagi-lagi, tapi ini kan dimulai dari spirit gereja yang akhirnya harus berpikir bahwa stop berpikir ibadah raya hari Minggu adalah puncak gereja. Ya, itu tuh ya, di garis bawah itu. Ya inilah produk utama gereja adalah mengumpulkan semua orang di hari Minggu 2 jam ibadah, that's it.
puncak pelayanan gereja adalah sosial. Yes. Kalau kita kembalikan ke sana, maka tiba-tiba kita sadar harus ada shifting. Ibadah tidak boleh mengambil seluruh sumber daya apapun dari gereja paling besar. Oke. Sumber daya manusianya, sumber daya waktunya, sumber daya uangnya, semuanya difokuskan ke ibadah. Maka semakin besar jemaat seharusnya kalau bukan ke ibadah, bukan menambah videotron, tapi menambah semakin besar pelayanan kepada sekitar yang bisa ditambahkan. Betul. Maka tetapi gini, gereja kan jadi sibuk. Tapi sibuknya bukan ke dalam. Ya. Gitu. Dan untuk mengembalikan ini, memang akhirnya butuh sebuah shifting yang cukup besar. Oke. Iya, tapi we need to do it. Ya, Gitu. ya. Dan mari akuilah, gereja sudah mulai kehilangan greget dan kita sudah tidak lagi menemukan orang-orang seperti Mother Teresa. Ya. Udah nggak ada lagi gitu. Kalau sekarang kita pikir, siapa Mother Teresanya abad 21? Nggak kepikir. Iya, ya. Betul-betul tidak terfikir gitu. Agak dekat-dekat Master Cheng. Master Cheng ya, tapi itu kan bukan Tapi bukan Kristen. gereja gitu. Dan maksudnya gini, fakta bahwa kalau kita terfikir soal sosial, kita berpikir soal Mother Teresa yang jauh di Kalkuta sana, itu kan juga menjadi sebuah ironi bahwa kita tidak menemukan tokoh itu di Indonesia, di sekitar kita. Ya. Kita harus merefer kepada tokoh yang sudah lama berpulang ke sisi Tuhan dari Ya. Kalkuta sana gitu, Mungkin- dari Albania sana. Mungkin ada tapi tidak terdengar, Mungkin. tidak Nah, tersorot. Karena kalau tidak terdengar, tidak tersorot, haruslah itu yang Betul. terdengar dan tersorot. Maaf ya, Benar. bukan Pastor Graham, betul. bukanlah pendeta-pendeta ini ya yang pakai jas Berkat yang ganteng. internasional. Ya, harusnya orang-orang ini yang diberikan panggung untuk menginspirasi orang-orang bahwa oh ini loh, ada pelayanan ini yang harus kami fokuskan gitu. Dan Ya. fokus gereja akhirnya harus ke sana. Dan memang ini harusnya menjadi shift besar. Tapi harus diakui begini, setiap kali sekarang kalau kita berpikir gereja, yang kita pikir itu selalu adalah gereja-gereja mega yang jadi contoh. Betul. Ya, ya. Dan kalau kita mau bangun gereja, fokus kita ke sana dan target kita ke sana, tidak pernah gereja merakyat. We need to stop that immediately. Yes. Oh. Tapi tidak aku juga boleh men-challenge ya, menjalankan itu. pemikiran bahwa gereja itu harus besar supaya dia harus berdampak. Itu pemikiran Ya. yang keliru. Betul. Gereja harus berdampak sekecil apapun dia, dan dan kita perlu meredefinisi apa itu misi gereja. Yes. Karena seringkali misi itu ekspansioner sekali. Ya. Dan akhirnya kita melihat orang yang apa namanya, yang mau kita tolong atau yang menjadi sasaran misi hanya sebatas objek untuk menambah jumlah gereja, Betul. jumlah jemaat. Dan ini Betul. aku sebenarnya mau untuk buat podcast berikutnya ya, bagus ini. Ada satu hal yang bagus yang diangkat sama mereka bangun gitu ya. Bahwa misi itu bukan tentang menjadikan orang-orang itu sebagai target. Tetapi misi itu bukan bicara tentang menambah jumlah. Ya. Misi itu bukan bicara tentang akhirnya mereka dibawa masuk ke dalam konteks kita. Tetapi misi itu bicara tentang kita itu menghadirkan Kristus bagi mereka. Ya. Tujuannya itu, present, ya menghadirkan Kristus, Ya. being present, ya hadir bersama, bersolidaritas. Betul. Maka itu misi yang lebih utuh, sehingga orang itu tidak jadi, kalau kita melihat misi orang-orang itu hanya sebatas objek yang perlu kita tobatkan, maka akhirnya mereka itu menjadi, kita dari awal sudah melihat secara subjek objek. Betul. Kita melanggengkan ketidaksetaraan, bahkan ada istilahnya othering others. Kita semakin membuat orang ini semakin menjadi orang lain. Ya. Padahal seharusnya bicara tentang misi adalah bagaimana kita immerse di dalam realita mereka, melihat, mendengar secara jujur, bukan for the sake of supaya nanti dia enak dengerin aku, supaya aku bawa ke Kristen, dia selamat, dia percaya. No, konsep bahwa surga bicara nanti itu adalah konsep yang melupakan bahwa sering sekali di dalam Injil bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang kehadiran Yesus, dan itu present, itu sekarang. Maka itulah misi. Misi kita harus sifatnya humanis dalam hal ini. Betul. Maka kita harus melupakan juga pembicaraan seperti gini. Oke lah, kita bermisi, tapi dari uang yang kita keluarkan berapa jemaat yang datang? Stop. Betul. Apa untungnya buat kita? Itu pertanyaan yang paling keliru. Begitu itu masuk ke meja rapat, percayalah Anda sudah tidak setia kepada Injil. Begitu itu masuk ke dalam meja rapat misi. Betul. Dan jadi kita keluarin uang sebesar ini untuk berapa jemaat gitu? Stop. Hari ini targetnya berapa jemaat yang datang? Ya akhirnya Betul. gini, tugas kita tuh bukan, karena gini kan, yang Yesus bilang adalah ketika aku lapar kamu memberi aku makan. That's it, Yes. stop gitu Yeah. sampai ke sana. Bukan memberi aku makan supaya kamu ke gereja ke bait Allah. Yeah. No. Supaya kamu jadi jemaatku. Iya. Jadi kita harus melupakan itu gitu. We love for the sake of love. Ya. Betul.
rasanya berbicara soal kemanusiaan tuh kalau kita bahas dari tadi ya mengenai apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu sebenarnya sangat sederhana nggak sih? Maksudnya ini kan dari sekolah minggu juga udah diajarin gitu ya, bagaimana berbagi, bagaimana bersosial seperti itu. Tapi ya memang ironisnya di tengah dunia yang bergerak semakin sibuk ini, atau bisa dibilang orang-orang tuh sudah dimanjakan dengan kekayaan gitu, atau yang menjadi tujuan dalam kehidupan mereka itu adalah uang gitu. Jadi mungkin benar apa yang dicari orang uang itu menjadi suatu hal yang Bukan Yesus. Iya, bukan Yesus lagi gitu ya. Tapi berbicara hal ini tuh membuat saya di satu sisi tuh berpikir bersyukur dengan gereja-gereja kecil. Sebenarnya ada beberapa selain dari kita Reformasi Liturgi Church gitu, ada beberapa teman yang mempunyai gereja kecil juga. Justru memang dampaknya lebih jauh luar biasa. Mungkin justru saya lihat paradoksnya adalah semakin kecil jemaatnya, semakin intim, semakin tahu apa yang harus dilakukan dibanding semakin megah gedungnya, semakin bagus sound systemnya, semakin bagus lucu-lucuan dalam khotbahnya tuh kita nggak tahu. Di samping lu jemaat lu tahu nggak dia udah makan atau enggak, atau hari ini dia ke gereja yang jauh itu dia pinjam duit loh, begitu. Sometimes ya, aku menemukan bahwa seringkali orang itu pengen peduli secara jujur. Ya. Tetapi karena ajaran gereja seolah-olah dia itu harus harus dikonversi, akhirnya kasih yang jujur itu terhapuskan oleh tujuan bawa orang itu ke dalam konteks menjadi in grupnya si orang itu. Dan kalau kayak begitu kan akhirnya kita gagal peduli ya, ketika ada di seberang sana itu teman di samping yang penuh kepedulian. Ya kalau memang gereja sudah dari awalnya membangun bicara tentang kebenaran bukan solidaritas, maka sulit sekali orang akan percaya ketika aku cerita bagaimana apakah aku akan teman-temanku orang-orang gereja akan bersolidaritas. Apalagi kalau narasinya makin diberkati makin kaya, makin nggak mau cerita ketika ada masalah kan. Betul. Dan akhirnya kenapa gereja menjadi di antara sesama gereja hadir bersama tetapi tidak punya hidup bersama? Karena memang dari awal khotbahnya sangat bukan sosial, bukan komunal, sangat individualis habis. Betul, atau ya khotbah-khotbah gitulah, kayak pertobatan adalah kamu memisahkan diri dari dunia, meninggalkan dunia Asketis. pada terang, iya kan. Jadi akhirnya kan si orang ini akhirnya melihat diri sebagai terpisah. Betul. Saya dipilih Tuhan khusus terpisah dari lingkungan saya sehingga saya tidak lagi bisa merasakan kelaparan di lingkungan saya. Justru kalau mereka lapar dan saya kenyang itu tanda berkat Tuhan. Disinilah terlihat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak, kan celaka kalau Betul. So perbincangan mengenai humanisme ini ataupun topik kemanusiaan ini tidak akan pernah ada habisnya ya. Jika kita berdiskusi mengenai kemanusiaan di Indonesia tuh tokoh yang terkenal itu sebenarnya salah satunya adalah mantan presiden kita yaitu Gus Dur. Kemarin saya coba research gitu ya untuk ternyata tuh ada hal yang sangat membuat hati saya tersentuh gitu, sampai dia sebegitunya dia humanismenya tuh sampai di batu nisannya itu ditulis bahwa pernyataan bahwa di sini tempat beristirahatnya seorang pejuang kemanusiaan gitu. Wow, saya sampai merinding sekali. Sebenarnya banyak loh tokoh-tokoh nasional kita gitu yang dimana tuh bukan hanya secara gereja ya, tapi bagaimana kita juga bermasyarakat gitu ya. Artinya tuh kita sekalipun beragama tuh harus menjadi teladan yang bisa tetangga kita bisa lihat gitu. Membantu orang-orang tuh sangat tidak perlu memandang. Mungkin ya salah satu kenapa agama di KTP harus dihapus gitu, mungkin salah satu alasannya supaya tidak lu agama apa lu gitu. Karena nggak penting juga sih. Not even important sama sekali itu. Dan aku pikir yang kita lakukan dengan podcast ini sebenarnya kan kita tidak maksudnya datang langsung mengubah. Tetapi at least kita mengekspos kepada teman-teman pendengar, teman-teman penonton bahwa bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang humanisme, bicara tentang spiritualitas yang humanis itu bukan sesuatu yang asing, itu bukan sesuatu yang heretics, tetapi gerejamu saja yang mungkin jarang mengkhotbahkan. Tetapi kalau kembali ke dalam teks, kalau tanya semua biblical scholars bahkan di mana-mana, itu hal yang biasa, itu hal yang benar, yang seharusnya begitu. Justru aneh ketika dipisahkan. Ya, betul. Akhirnya kita itu di dunia seperti pepatah pernah berkata, salah satu dosen pernah bilang, di dunia orang gila,
orang waras gila. Iya, dianggap Di gila. dunia orang waras ya orang gila-gila. Tetapi di dunia yang sangat memisahkan antara humanisme, antara semangat humanis kemanusiaan dengan spiritualitas, yang humanis itu aneh. Ya. Karena memang sudah narasinya kayak begitu. Tetapi kalau kita mau setia kepada teks, silakan saja tunjukkan teksnya kalau memang merasa tidak setuju gitu ya. Kalau kita mau setia kepada teks, misalnya melihat kepada Yesus, dan jangan lupa bahwa orang Kristen membaca Perjanjian Lama pun sebenarnya lewat lensa kristosentrik kan, lewat Yesus yang dibaca ulang. Maka kita akan menemukan justru itu hal yang biasa. Maka ketika khotbah ini tuh kita tuh berusaha untuk relate, karena di kalangan kita bicara tentang humanisme dan spiritualitas hal yang biasa, tetapi karena kita melihat kita juga ada di WA grup yang lain juga ketemu dengan orang-orang yang mempertentangkan, maka ini diangkat. Ya. Gitu. Iya. So, saya rasa berarti tidak penting mengenai, bukan tidak penting ya, tapi harusnya tidak ada lagi mengenai kemanusiaan versus kebenaran Iya. ya. Itu bukan dua hal, itu bukan dua polar, itu tidak boleh ada binary dalam hal ini. Betul. Dan another one adalah kita kan masih akan bahas ya, kayak Ya. misalnya isu imigrasi, Ya. isu LGBT juga akan kita bahas secara Ya. spesifik. Ya. Tapi ya yang saya pengen ngomong adalah ke teman-teman yang mungkin merasa bahwa dirinya adalah orang yang ditolak atau queer dan sebagainya. Kita tidak pernah berpikir untuk menambah jumlah jemaat, tetapi come to us bahwa kita menerima Ya. tanpa harus mempertanyakan itu benar atau salah dulu. Ya. Kita terima bahwa kamu berharga, Ya. bahwa Jesus loves you, and so do us gitu ya. Nah, aku rasa kalau saya boleh tambahkan kata-kata terakhir Iya. buat rekan-rekan gereja gitu, satu setuju, stop dari mimbar mempolarisasi antara kebenaran dan humanisme gitu. Akhirnya dengan berkata itu tidak benar gitu. Tapi gabungkan, mulai khotbahkan humanisme. Dan kedua, bagi gereja-gereja kecil yang akhirnya di lingkungan, stop berpikir bahwa kamu harus jadi mega. Stop melihat gereja-gereja mega yang fokusnya ke Yes. panggung Ya. dengan musik yang keren, dengan lighting sebagai Yes. targetmu atau sebagai ukuran sukses gereja adalah itu. Ya. Tapi mulai melihat bahwa ketika saya bersosial, ketika saya mulai peduli kepada lingkungan, ketika jemaat saya melihat beban orang lain sebagai bebannya sendiri, disitulah kamu sukses. Betul. Jadi stop pakai ukuran gereja mega. That's not it. That's really not it. Dan bagi gereja-gereja ini yang karena saya paham lah, gereja mega itu kalau nggak di mall, di gedung, ya mereka udah nggak ada tetangga Ya. sebenarnya. Ya. Tapi gerejamu yang ada di lingkungan, kamu punya kesempatan besar untuk menunjukkan kasih sayang Kristus kepada mereka dengan cara yang sangat humanis, cara yang sangat benar. Do it. Ya. Masukkan itu sebagai program utama gerejamu. Bukan program bagaimana cara kita bikin KKR, bagaimana cara bikin ibadah lebih seru. Stop. Fokusnya bukan lagi kepada mimbar, bukan lagi ke dalam, tapi keluar. Start doing it. Dan lihatlah orang-orang yang perlu ditolong itu bukan sebatas orang yang perlu ditolong. Ya. Lihatlah bahwa ada wajah-wajah Kristus di wajah mereka, dan ketika kamu melakukan itu, kamu tidak jatuh ke dalam Savior syndrome. Betul. Bahwa aku lah pahlawannya, bukan. Ya. Tetapi aku pun sedang menghadirkan Kristus. Aku mau menemukan wajah Kristus di wajah orang yang mau aku tolong, dan aku mau memberikan wajah Kristus kepada dia yang aku tolong. Akhirnya semuanya setara. Betul. Tidak Harus berpusat pada satu diri gitu ya. Oke. Saya rasa ketika kita membahas topik kemanusiaan ini, ya tadi Pastor Vinky sudah bilang pasti akan selalu beririsan dengan peran agama dan politik, bagaimana memandang imigran, LGBTQ, dan banyak lagi ya untuk membahas tentang topik humanisme ini gitu. Dan kita juga akan membahas di podcast selanjutnya gitu. So teman-teman stay tune, bisa dengerin di podcast kita selanjutnya tentang kemanusiaan. Ini baru pendahuluan. Ini masih pendahuluan ya, seru sekali. Oke. So, untuk menutup pesan terakhir dari diskusi kita hari ini, terima kasih untuk Pastor VJ dan Pastor Vinky. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan satu kutipan dari tokoh kemanusiaan yaitu Nelson Mandela, bilang begini. Tidak ada orang yang lahir dan langsung membenci orang lain karena beda warna kulit atau latar belakang atau berbeda agamanya. Orang harus belajar untuk membenci. Dan jika mereka bisa belajar membenci, mereka juga bisa diajarkan untuk mencintai orang lain karena cinta lebih natural di hati manusia daripada kebencian. So, jika teman-teman ingin mendengar podcast kita selanjutnya, jangan lupa subscribe, like YouTube channel kita dan juga follow Instagram kita di Reformasi Liturgi Church. Spotify. Oke, terima kasih. Thank you everybody. Bye. Yes, God bless you.
U-Talks, percakapan sumbang.